Apa hukumnya orang yang suka menceritakan aib orang lain dan selalu dengki dan selalu fitnah? Masya Allah. Sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menceritakan orang tersebut. Terima kasih. Ya, ini Anda sedang cerita ketika menyampaikan pada saya. Okay. Ya, cerita hukum maksudnya. Hadis Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat baik-baik ya. Nabi SAW sedang berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba bertanya, "Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut?" Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Kami menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu yang sudah tidak punya aset sedikit pun, tidak ada uang sesen pun. Yang mengejutkan itu teori ekonomi rasional, normal, benar. Aset gak ada, uang gak punya. Tapi menariknya kata Nabi, itu dijawab, diluruskan. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi. Nabi tidak pernah menyebutkan umatnya Musa, tidak pernah menyebutkan umatnya Isa. Tapi min ummati, ada orang mengaku umatnya Nabi, dia bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat. Bisolatin, dengan solat yang rajin dia kerjakan. Solatnya rajin. Wasyamin, puasanya pun rajin. Bukan cuma fardunya, sunnah dikerjakan. Senin, Kamis, dan seterusnya. Wazakatin, zakatnya tidak tertunda. Bagus. Maaf, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang dia sering mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, berselisih dengan orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Maaf, wa safaka dama hadza, di antara mereka ada yang menumpahkan darah bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Lihat baik-baik. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang baik mengerjakan salat, setelah itu dia mencela orang lain, menuduhnya, menggosipkannya, maka otomatis yang pertama terjadi, setiap kalimatnya memindahkan pahala sholatnya. Misal, ini si fulan sholat, begitu selesai sholat, dia bicarakan orang. Tuh lihat ya, kayaknya belum dapat hidayah tuh. Iya ya, gak kayak kita ya. Iya. Tuh. Begitu Anda bicarakan seperti itu, otomatis pahala sholat Anda berdua pindah kepada yang tadi. Pindah, seketika. Walaupun dia belum sholat, tapi pahala Anda pindah ke situ. Anda katakan, alhamdulillah saya tidak, Pak. Alhamdulillah, tidak seperti mereka berdua tuh. Oh sama. Anda pindah juga. Nah, jadi ketika Anda membicarakan keburukan orang, resiko yang pertama adalah Anda memindahkan pahala, transfer pahala kepada orang lain. Satu. Kalau Anda tidak bertobat, maka setiap kalimat yang diukir oleh kalimat-kalimat buruk itu akan membentuk wujud yang Anda bicarakan tadi dalam bentuk bangkai di akhirat. Tidak bertobat, Anda nanti akan disiksa oleh Allah untuk diminta memakan bangkainya. Yuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah Anda sudah suka dan merencanakan untuk memakan bangkai saudaranya sedangkan Anda tidak menyukainya? Maka silahkan, kalau Anda sudah punya rencana untuk mendapatkan menu bangkai dari saudara, silahkan perbanyak oleh Anda gibah, silahkan perbanyak oleh Anda misalnya celaan dan sebagainya. Maka orang seperti itu memindahkan pahala dan menghilangkan kebaikannya kepada orang lain. Kalau ada orang kebiasaannya membongkar kejelekan orang lain, maka Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bahkan Nabi mengancam wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya sendiri. Menjadi keluarganya tidak menghormati, suaminya tidak menghormati, tidak menghargai, istrinya tidak menghargai. Ini gara-gara dia suka ngomongin kejelekan orang. Jangan main-main. Karena itu meracuni hati orang lain. Anda bercerita kejelekan orang kepada istri Anda. Anda mungkin belum serusak-rusak amat, tapi istri Anda yang rentan, yang masih lemah, rusaknya parah. Allah. Rugi. Setelah Anda mendoakan, maka biasakan Anda tidak membicarakan kejelekan orang lain, tapi bahkan sebaliknya, bicarakan kebaikan orang lain. Jadikan ini hidup Anda seperti itu. Kalau Anda melihat orang punya 10 poin dalam hidup, misalnya semua orang itu hidupnya dengan 10 poin kehidupan, 10 poin, 10 hal. Kalau Anda menemukan 9 jelek, 1 baik, ya 1 doa aja yang diomongin, nggak usah yang 9. Misalnya ada tetangga kita, dia nggak sholat, dia mabuk, dia zina, dia judi, dia nempeleng istri, dia tapi dia pernah bantu masjid, 1 tok, dermawan. Kalau kita lagi di masjid kemudian bicara ke tetangga, tetangga kita diundang enggak? Mana yang itu? Masya Allah, itu dermawan, dia orang baik. Satu masjid dengar semuanya kan? Hatinya mulai tertata, benar. Sehingga waktu lewat rumahnya orang tersebut senyum enggak kira-kira? Senyum aja, ini semua. Senang dia, akhirnya ke masjid juga.
Baik nanti pada akhirnya. Nggak judi, nggak zina. Coba so. Itu apaan? Astagfirullah, katanya nyumbang. Tapi ngomongin kejelekan tuh mukanya jadi jelek ya. Tapi orang akhirnya agak senang semua. Lewat pada dia, cemberut. Tidak tertarik dia. Di saat dia tidak tertarik nggak mau ke masjid, tambah jahat dong. Jangan bicarakan kejelekan. Nah, membicarakan kejelekan itu termasuk memindah kejelekan. Jika ada video bicara tentang kejelekan seorang, Anda hapus. WA tentang kejelekan seorang, Anda hapus. Mendoakan, jangan bicarakan kejelekan siapapun. Tidak ada perlunya. Saya pantang, nggak boleh saya bicarakan. Bahkan kalau kita harus membicarakan kejelekan seorang dalam irama untuk menyelesaikan permasalahan pun harus saya pilih kok. Permasalahannya apa sih? Kalau saya bicara kepada Habib Thohir sini sama Akhi Sidki, kira-kira bisa menyelesaikan masalah enggak? Kalau berdua ini enggak bisa menyelesaikan, enggak perlu saya ngomong. Cuman kadang kita terlalu ambisius, semua dikasih tahu enggak kamu? Tahu enggak ini itu? Astagfirullahnya orang kurang ajar. Subhanallah. Kita bangun keindahan hati.